Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang sekarang masih melakukan podcast outside di Transera Waterpark Bekasi ya. Jadi kalau kamu lihat rame banget di belakang, emang di sini tuh seru banget ya. Selain ada kolam renang, terus ada wisata religi juga, ada mini zoo juga, terus ada bumper car. Pokoknya super lengkap deh fasilitas yang ada di sini ya. Dan anyway, Laras juga mau ngasih tahu kalau kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Kalau sekarang lagi nontonin di live Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, di YouTube, website, semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, di inews.id, semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Dan untuk sore hari ini, Laras punya pembahasan yang seru banget, terutama buat kamu yang kayaknya lagi jadi ibu muda nih, yang kayaknya harus mengurus anak dan butuh bimbingan gitu ya. Karena kali ini kita akan membahas tema mengenai tips mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak bersama seorang owner giat CDC. Dia adalah Kak Ilham Makalang. Selamat sore Kak Ilham. Selamat sore guys, selamat sore Laras. Tahu gue kan Kak Ilham ini adalah sahabat dari salah satu mantan host kita yang udah gak dipakai di sini ya. Ya udah gak bisa ya. Udah sibuk banget. Kalau namanya going abroad deh ya orang itu. Terus tahu gue kan lo tuh MC ya kan. Betul. Terus pokoknya di dunia entertain lah. Ya betul. Tiba-tiba punya apa bilangnya klinik atau sekolah. Pusat tumbuh kembang anak. Pusat tumbuh dan kembang anak. Ini berangkat dari mana tiba-tiba punya usaha kayak gini? Oke, thank you Laras. Pertama loh. Jadi pertama adalah gue tuh gak sendiri untuk punya si pusat tumbuh kembang anak ini. Jadi kita tuh berempat. Yang tiganya tuh sahabat gue, yang satunya lagi temen dari sahabat gue. Nah 2 orang ini adalah mereka itu yang lebih into di dalam tumbuh kembang anak. Karena mereka bekerjanya di bidang itu. Oh, expertnya nih? Expertnya di bidang situ. Dan kalau dari gue sendiri kenapa memutuskan untuk kayak bikin ini, karena dari segi keluarga gue pun ada yang mengalami tumbuhnya yang kurang optimal. Oke, tumbuh kurang optimal itu maksudnya gimana? Tumbuh kurang optimal tuh kayak misalnya sesimpel, ini gue bukan expert ya, tapi kayak gue hanya mengetahui ilmu dari cangkangnya aja. Oke. Jadi kayak misalnya anak di umur 1,8 tahun, tapi dia belum bisa ngomong, itu sudah dikategorikan delay speech. Oke. Nah, itu udah orang tua tuh sudah harus concern. Karena kalau didiemin begitu aja, itu akan mengganggu ke pertumbuhan yang lainnya. Oh gitu. Gitu. Gue ada lagi sepupu gue sama anaknya temen gue tuh udah 2 tahun kayaknya masih belum lancar deh ngobrolnya. Iya, karena delay speech ya? Karena dari delay speech, ini yang gue tahu ya. Dan keponakan gue juga gue masukin ke sana, ke tempat ini, diinformasikan dari delay speech ini itu bisa nanti ke perilaku. Oh gitu. Iya, jadi karena gak cuma di situ doang ya? Gak cuma di situ doang, makanya kenapa harus concern orang tua sama tumbuh kembang anak, karena dari dia delay speech dia nggak bisa ngomong, akhirnya dia emosinya tuh nggak stabil. Ketika dia pengen sesuatu tapi orang tuanya nggak tahu dia pengen apa. I see. Sesimpel itu kan. Jadi tantrum. Nah, ketika itu akan berkelanjutan dan menjadi sering, itu yang bikin nanti tumbuh kembang si anak ini akan jadi tambah lagi masalahnya selain dari delay speech. I see. Baru tahu lagi gue pikir kalau udah delay speech ya udah emang kekurangannya di situ doang. Ternyata bisa ke yang lain-lain juga. Bisa ke yang lain juga. Masa kalau dari delay speech doang deh, itu bisa ke yang lain juga. Dan dari yang lain-lainnya juga bisa menuju ke yang lain-lain juga gitu. Ya pokoknya jadi berefek ke yang lain-lain gitu ya. Betul. Tapi sebelum ke situ, ini kan ada namanya giat CDC atau giat di CDC itu apa? Child Development Center. Child Development Center. Ada apa aja di dalam situ? Apakah memang sebuah tempat untuk anak-anak yang ya tumbuh kembangnya tidak optimal aja, atau sekalian ada sekolahnya juga, atau kayak gimana sih penampakannya? Nah, kalau penampakannya tuh seperti ya tempat terapi. Sesimpel itu ya, sesimpel tempat terapi. Tapi kalau di flow-nya di giat sendiri, gue jelasin sedikit. Jadi kayak pertama datang lo konsultasi dulu sama tim assessment kita. Jadi ada konsultasi, nanti tim assessment akan mendirect menuju ke apakah anak ini butuh terapi apa-apa. Kalau yang masih aman, itu malah nggak disuggest untuk terapi. Oh gitu. Udah, kalau ini masih aman, masih bisa untuk di rumah. Lu masih bisa keep duit lo. Iya, lu masih bisa keep duit lo masih bisa nge-treat anak lu di rumah, jadi nggak perlu terapi di sini. Karena memang gue dan teman-teman tuh fokusnya adalah memang usaha. Pertama adalah cari cuan. Ya, nggak pasti bohong. dong, bisnis cari cuan.
Tapi ini ngomongin soal tumbuh kembang anak, jadi kita nggak mau anak yang nggak kenapa-napa, tetap harus diterapi. Karena kasihan mental orang tuanya atau gimana gitu loh. Tapi untuk orang tua apalagi pasangan muda, itu kan pasti insecure ya. Ya. Belum, maksudnya nggak setahu itu untuk bisa ngurusin anak kayak gimana. Banyak nggak yang tiba-tiba datang, sebenarnya nggak kenapa-napa, nggak butuh terapi. Cuman merekanya karena ketakutan, akhirnya ini nih padahal baru setahun 2 bulan misalnya, tapi ngomongnya masih apa. Terus misalnya pertumbuhan yang lainnya masih belum oke, banyak nggak yang datang kayak gitu? Itu sebenarnya yang kayak gitu justru nggak terlalu banyak. Justru yang banyak adalah orang tua yang denial. Oh iya, I see. Justru malah ketemunya sama orang tua yang denial, yang terkadang ketika lagi asesmen, anaknya nggak bisa untuk berinteraksi dengan baik, lalu dia maksa. Jadi ada satu case pernah, dia maksa, lalu dia agak sedikit keras dengan anaknya, sampai akhirnya tim asesmen dari Giat itu memutuskan untuk kayaknya orang tuanya dulu deh yang harus dibenerin dulu konsepnya gitu. Karena banyak orang tua muda, nggak muda pun juga ada, tapi biasanya yang baru punya anak. Iya, itu kan masalahnya. Jadi yang baru punya anak ketika ngerasa kayak aduh anak gue ada masalah nih, wah enggak anak gue gak kenapa-napa. Dan itu pun yang selalu kita pengen edukasi ke masyarakat Indonesia ya khususnya. Kalau kayak bawa anak ke tumbuh kembang, itu bukan berarti anaknya bermasalah. Bukan berarti anak lu bermasalah. Jadi skeptikal orang ketika bawa ke tempat tumbuh kembang anak, langsung kayak, anak gue gak autis misalnya gitu, anak gue gak ini kayak, enggak, emang ini tuh bukan tempat untuk orang anak-anak yang harus begitu. Sama seperti kayak datanglah ke psikiater, gue gak gila. Bener. Sesimpel itu. Padahal sebenarnya kita butuh untuk berkonsultasi gitu kan. Jadi banyak orang tua yang masih denial, yang kita pun pengen ngasih tahu kalau misalnya dari campaign-campaign kita di Instagram, itu kita pengen mengedukasi orang tua tuh untuk kayak nggak apa-apa loh bawa anak untuk tumbuh kembangnya. Karena balik lagi nih, buat para orang tua yang nonton ini, sampai kapan kalian bisa nemenin anak kalian? Betul. Apalagi yang kerja. Ya kan? Anak kalian masuk TK aja deh, mereka udah harus bisa berdiri sendiri. Benar. Ketika mereka tidak bisa berkomunikasi 2 arah, ketika mereka nggak bisa kayak bahasa apa ya, berdiri dengan kakinya dia sendiri, nah itu akan mempengaruhi tumbuh kembang dirinya dan tumbuh kembang bersosialisasinya gitu. Jadi kalau maksudnya kan lo juga bukan seorang expert ya, tapi kan lo juga berjalan karena pengalaman juga gitu loh, pengalaman dan ngobrol-ngobrol bersama expertnya gitu. Kalau sepengetahuan yang Kak Ilham tahu gitu, untuk proses perkembangan tumbuh anak yang normal itu seperti apa sih? Untuk ini buat ibu-ibu muda yang belum tahu juga belum gitu tahu juga kan. Ya. Ini kalau ini ada contekan nggak apa ya? Karena kalau ini kan balik lagi gue bilang gue bukan expertnya, jadi kayak takut salah, tapi sebenarnya apal tapi takut salah. Sesimpel ini penjelasannya, anak usia 0 sampai 4 bulan itu tangan, kaki bergerak aktif, kepala sudah mulai menoleh, dan juga bereaksi terhadap bunyi. Itu tumbuh kembang yang baiknya. Ada bunyi kenceng, kaget dia gitu reaksinya. 4 sampai 6 bulan itu sering tengkurap dan menggerakkan benda ke kiri dan ke kanan. Megang mainan dan lain sebagainya, guling-gulingan gitu ya. Betul. 6 sampai 12 tahun bisa mengajarkan 12 bulan dong. 12 bulan. Masih lama banget ya, dari 6 bulan sampai 12 tahun. 6 sampai 12 bulan ajarkan latihan untuk duduk. Dan kita bisa ngajari untuk berjalan dengan berpegangan. Dan juga harus ajak bicara sesering mungkin. Dan kalau bisa tuh bicara sama anak tuh harus eye contact juga. Gue rencananya mau pengen ngajarin anak gue bahasa Meksiko nanti. Nah, Mexico. Iya, karena gue sering masak yang hoeng. Jadi sering diajak ngobrol, duduk, latihan berdiri itu 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 tahun terus ajak ngomong lah hal-hal sesuatu yang simpel kayak misalnya mama, papa, yang atau dada, yang basic banget aja. 1 sampai 2 tahun tuh latihan berjalan di undakan atau tangga. Jadi coba ajak kayak ayo pelan-pelan kita juga lihat aja YouTube-nya Cipung ya. Betul. Cipung suka merambat di tangga kan. Terus mereka tuh mulai paham untuk diajak membereskan mainan. Di umur 1 sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Dan juga udah bisa mengajari coret-coret di kertas, terus udah bisa menyebutkan bagian tubuh, dan kita juga bisa ngajak baca cerita atau ajak nyanyi. Karena ini 1 sampai 2 tahun deh, gue selesain dulu ya. 2 sampai 3 tahun tuh mulai berpakaian sendiri, baca buku gambar, udah mulai bisa memahami cerita, terus ajari makan di piring sendiri, terus ajari untuk pup di tempatnya. Jadi toilet training udah bisa mulai dari umur 2 sampai 3 tahun. 3 sampai 5 tuh mulai mengajarkan cerita apa yang ia lakukan.
Oh, dia yang cerita. Ngapain gitu. aja ya? Kamu tadi ngapain aja di sekolah? Terus berhitung penjumlahan sederhana dengan gambar dan juga angka 1 digit, sama dia minimal bisa ngambil makanannya dia sendiri. Oke. Betul. Itu pertumbuhan sampai balita lah ya, usia balita. Balita 5 tahun dan sebenarnya itu adalah golden age-nya mereka. Oke. Jadi golden age anak itu dari 0 sampai 5 tahun. Itu adalah hal yang paling krusialnya. Kasarnya itu pondasinya. Di situ kayak kita hal-hal yang riskan, yang kayak merasa mungkin di umur 1-2 tahun ketika ngerasa ada masalah sama si anak tersebut. Nggak usah ada masalah deh, sesimpel misalnya kalau sekarang tuh kebanyakan misalnya anaknya kecanduan gadget. Iya, itu permasalahan utama kayaknya. Masalah utama gitu ya. Umurnya tapi masih 2 tahun. Nah, itu udah harus mulai bisa fokus orang tuanya. Karena itu bisa mengaruh ke yang lain-lainnya, ke kognitifnya atau ke fokusnya. Dan minus mata, betul. Adik gue sekarang kelas 1 SMP minusnya 4 gara-gara waktu kecil gadget terus. Nah, kan terkadang juga orang tua suka mikir kayak anak-anak sekarang nggak bisa lepas dari handphone. Betul banget. Tapi ini statement secara pribadi ya. Pengalaman. Statement secara pribadi, anak tuh bisa dikasih screen time dan orang tua tuh harus lo tuh harus stick to the rules gitu loh. Jadi kayak ya udah main tuh selama 2 jam. Dan di handphone tuh ada satu apps yang bisa connect ke handphone anak. Jadi di situ tuh bisa lu setting. Anak tuh screen time-nya berapa lama. Jadi kalau udah lebih dari let's say 1 jam, dia akan nge-lock. Nah kalau anaknya handphone udah nge-lock ya udah nggak bisa apa-apa lagi, berarti tunggu lagi ya gitu. Dan kecenderungan anak-anak kan kalau dia ngelihat barangnya mati atau apa bisa dia lempar gitu aja kan biasanya gitu. Betul. Iya kan? Dan itu krusial banget sih emang umur 0 sampai 5 tahun tuh. Masa dan menurut gue pun anak kecil tuh tricky. Iya. Mereka tuh nggak ngerasa, maksudnya mereka tuh bukan tricky in the bad way ya. Maksudnya anak-anak tuh tricky. Jadi kalau orang tua tuh nggak pinter-pinter mengolah dan bernegosiasi sama anak, jadinya nanti lo kalah sama anak. Iya benar-benar. Jadinya nanti anak yang memegang kendali. Yang kontrol kita ya. Yang kontrol orang tua. Sesimpel kayak misalnya anak tantrum lagi batuk nggak boleh minum ice cream. Ya nggak usah dikasih. Tapi kan ada yang bilang juga katanya kalau anak lagi tantrum, let's say gitu ya, mereka minta apa? Misalnya begini, sesimpel mereka nangis, biarin aja. Mereka minta apa? Kasih aja. Katanya yang bilang kayak gitu juga. Gini, kalau ini balik lagi pengalaman pribadi ya. Ini bukan berbicara sebagai giat, sebagai pribadi. Dan kayak logika aja. Misalnya dia pengen permen. Kita nggak bolehin dia. Nggak boleh permen, karena kamu udah makan permen, misalnya. Terus dia tetap nangis, guling-gulingan, didiemin aja. Karena kalau dikasih, dia tahu dengan cara dia nangis guling-gulingan dia bisa dapetin apa yang dia mau. Jadi terbiasa. Apalagi di golden age. Betul. Jadi dia kayak di mindsetnya tuh kayak kepasang gitu loh kalau anak-anak gitu loh. Tapi ini logically sih. Iya kan, maksudnya kayak secara logika aja walaupun gue bukan expert, tapi secara logika aja karena kayak gue punya anak juga ya ngurusin anak. Karena memang kalau ketika kita agak sedikit lowong, itu ya agak tricky yang tadi dibilang karena emang anak-anak tuh tricky dan jangan juga terlalu ngekang. Jadi pakai konsep kayak reward and punishment. Iya. Jadi itunya tuh harus seimbang. Itu tuh kan bisa kebiasa sampai dia nanti dewasa ya. Betul. Karena kalau selalu reward aja itu nggak bagus loh, Ras. Jadi karena kalau selalu reward dia setiap dapat apa kayak terima kasih kamu dapat ini. Kamu bagus sudah bisa cuci piring sendiri. Kamu bagus sudah bisa makan sendiri, kasih reward. Nanti akan terbentuk dia di kedepannya. Ketika dia sudah melakukan hal yang benar, dia tidak mendapatkan apa-apa, dia akan kayak mana? Kok nggak dapat apa-apa? Princess jatuhnya ya. Iya, tapi kan itu karena pola asuh. Betul. Kalau didikan dari dulu, sebenarnya nggak bisa disalahin juga kan nanti kalau udah gedenya, kalau misalnya dia dalam society kayak orang ngerasa, kok dia aneh banget sih? Ya karena memang pola asuhnya dia dari dulu seperti itu, dia selalu mendapatkan sesuatu ketika dia sudah melakukan sesuatu yang benar, gitu. Karena reward tuh nggak mulu-mulu soal barang, lebih ke kayak ucapan, terima kasih, apresiasi lah ya. Dipeluk misalnya gitu. Nah itu salah satu reward juga. Physical of touch. Betul. Gitu ya. Physical touch juga penting banget buat anak-anak ternyata gitu. Ajarkan love language dari dini. Love language sedari dini. Gue tadi penasaran tadi part yang makan sendiri. Ini juga gue sempat ada perdebatan dengan diri gue sendiri karena memang kebetulan belum punya anak juga gitu ya. Ada orang yang bilang katanya kalau ngasih makan sama anak itu yang maksudnya untuk treat dia makan sendiri ya. Kalau di bule-bule tuh kita suka lihat child apa namanya, dijatuhin aja di situ semuanya. Kalau orang Indonesia lebih ke pakein piring dong,
pakein sendok dong, garpu segala macam supaya dia tahu cara makan yang benar gimana, nggak yang langsung di tray gitu aja gitu. Kalau yang lo pernah alami lah. Kalau yang gue tahu basicnya adalah itu kalau yang tadi Laras omongin adalah culture. Ya kan, culture. Jadi kalau kayak kita di Indonesia sebenarnya nggak masalah mau anak itu makan pakai tangan, mau anak itu makan pakai sendok. Itu nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa, setengahnya dia belajar untuk bisa makan sendiri. Tanpa harus dibantu orang gitu. Jadi kayak sesimpel diambil makanannya dimasukin ke mulutnya. Karena anak-anak kecil pun kan sekarang ada juga, aduh gue lupa namanya apa. Kayak orang tua yang anaknya dari umur 8 bulanan udah mulai makan sendiri kan. Kayak mereka duduk di kursinya sendiri, kan tuh ada kayak mejanya. Makanannya ditaruh di situ kan. Karena memang itu konsepnya, selain dia bisa makan sendiri, mereka tuh mengenal tekstur. Makanya biar dia megang sendiri, rasa-rasain sendiri gitu. Selain konsep bancakan ya ini ya. Ngeliwet sebenarnya. Ngeliwet sendirian. Ini itu dia kayak mengenal tekstur juga gitu loh. Oh, jadi memang ada plus minusnya juga gitu ya? Betul, karena mengenal kayak gitu juga, nih yang gue tahu ilmunya walaupun belum banyak banget. Kayak misalnya anak kecil ajak main di rumput. Kalau dia pertama kali jinjit, nggak apa-apa, coba terus biar dia terbiasa sama si teksturnya rumput tersebut. Seringnya nangis tuh anak-anak, apalagi kena pasir. Dicoba dulu. Nah, karena kalau terus-terusan, berarti sebenarnya ada masalah sama tumbuh kembangnya. Oh gitu. Jadi kalau dia nangis terus-terusan tuh ada masalah, itu harus kayak misalnya kayak, ini pertama dia nangis nih. Oke, kita coba bikin selama 2 bulan ini seminggu sekali kita ke pantai. Tapi selama 3 bulan ini dia selalu nangis. Nah, itu berarti ada yang salah sama tumbuh kembangnya. Karena memang anak-anak itu harus mengenal tekstur. Berarti kan dia nggak suka sama tekstur itu dan nggak bisa dong kalau orang nggak suka pasir gitu. Ya kalau emang nggak terbiasa sama pasir Indonesia bawa ke Hawaii. Ya betul. Iya kan. Siapa tahu emang anaknya BM-nya ke luar negeri. Atau Karimun Jawa dulu deh. Karimun Jawa. Setengahnya bawa liburan banyak-banyak gitu kan. Jadi dia juga moodnya bagus terus gitu ya. Betul sekali. Tapi kan itu balik lagi ya. Tadi kita berbicara golden age ya. Dimana memang itu adalah waktu yang sangat penting dan krusial untuk orang tua memperhatikan tumbuh kembang anak. Lepas dari golden age, kalau misalnya ada anak yang harus diterapi lebih dari golden age ya, misalnya let's say umurnya 8 tahun. Ya itu masih bisa diterapi, cuman memang akan lebih takes time. Tapi masih bisa sebetulnya ya? Masih bisa sebetulnya, dan banyak juga orang tua yang kita edukasi bahwa dengan terapi ini jangan nuntut anaknya apa ya bahasanya, bukan sembuh atau tumbuh kembangnya sudah pas gitu atau sudah normal. Karena balik lagi kayak cepet-cepet sembuh lah gitu. Iya gitulah kasarnya, atau kayak anaknya pengen sesuai dengan umurnya perkembangannya. Balik lagi, kita selalu mengedukasi orang tua untuk melakukan treatment yang sama di rumah. Karena setelah sesi terapi itu akan ada jadwal penjelasan dari tim terapis kita. Akan ada menjelaskan misalnya anaknya sudah melakukan ini. Nanti di rumah gini-gini. Kalau misalnya orang tua tersebut tidak melakukan itu di rumah, kasarnya terapinya akan jadi lebih lama. Karena seminggu terapi berapa lama sih, Ras? 2 jam. Hidup di rumah jauh lebih banyak. Jadi memang kita selalu meminta orang tua untuk bisa bekerja sama dengan kita. Jadi kayak tagline-nya Giat pun sama-sama kita bekerja sama untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Bekerja sama kita mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Betul, gitu ya? Karena kalau anaknya terapi pun orang tuanya pergi, ketika orang tuanya balik kita tuh tetap akan kayak report. Dan kita tetap harus menjelaskan gitu. Iya. Jadi jangan asal ngasih aja nih anaknya terus orang tuanya cuek-cuek bebek tuh nggak bisa. Nggak bisa karena itu nggak akan involve juga ya. Betul, karena menurut gue secara pribadi, kalau lu sayang sama anak lu pasti fokus. Iyalah. Iya kan, maksudnya kayak lo harus concern kayak udahlah simple lah, anak gue cuma delay speech doang, gue nggak usah terlalu fokus. Kayak yang tadi selalu dijelaskan dari delay speech itu akan ada yang kedepannya tuh yang kayak gimana, yang kita tuh sebagai orang tua tuh harus fokus dengan tumbuh kembang anak kita. Tapi simple, delay speech bisa sembuh ya? Bisa dong. Bisa sembuh ya? Bisa. Delay speech itu bukan masalah, kan namanya delay kan. Bukan kayak sakit yang apa gitu, karena itu namanya delay. Nggak mental ya, ini maksudnya bukan mental ya? Bukan delay, karena banyak juga anak kecil yang hal yang kenapa dia delay speech, di rumah jarang diajak ngobrol, atau screen time-nya terlalu banyak, atau ada yang orang tuanya sudah di rumah ajak ngobrol, sesimpel anaknya males ngomong. Itu bisa tuh dari anaknya sendiri ya. Dan yang paling penting di sini mungkin yang harus di garis besar adalah jangan
denial. Betul, jangan denial. Pokoknya kalau berasa udah mulai ada yang aneh sama anaknya, mending langsung tanya sama pakarnya aja. Betul, karena bukan kenapa-napa, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sekalipun misalnya buah hati kita kayak diagnosa autisme or something, itu bukan hal yang harus ditakuti karena menurut gue pribadi itu adalah ladang berkah sih buat orang tua. Iya, benar. Ya sih, luar biasa sekali ya. Ini giat di sini ada di mana Kak Ilham? Di Harapan Indah. Di Bekasi ya? Iya, ada berarti di Harapan baru ada Indah. satu di sini aja ya? Baru ada satu di sini, insya Allah nanti kita mau buka di Cibubur tahun depan. Oke. Yes. Yang mau nanya-nanya mungkin bisa nanti ke Instagramnya dulu. Betul, di @giat_cdc. Ya, bisa dicek di, ada di sini ternyata. Kita tampilin di layar Kak Ilham. Ada di layarnya. Ada di layar, oke. CDC. CDC, Susah banget harus balik-balik kalau dia loh. Kita habis first gathering masalahnya. Oh gitu, iya. Ini baru 1 tahun nih. Baru 1 tahun. Congratulations. Terima kasih Lara. Ini luar biasa sekali. Mungkin terakhir nih Kak Ilham nih. Kita udah 7 jam loh ngobrol, nggak berasa ya. Udah berapa ganti orang? Tadi habisnya Kak Ilham pengen cepet-cepet berenang ya kalau ombak. Enggak, aku yang bikin ombak ya, Ras. Oh baiklah. Terakhir mungkin ini pesan-pesan buat ini sebenarnya yang nonton kita tuh generasi milenial sama Gen Z. Tapi kan pasti milenial tuh udah banyak yang punya anak gitu ya, ngurusin anak. Apa nih tips dari Kak Ilham selaku pegiat ya? Dari Giat CDC ini silakan. Oke, buat teman-teman dari generasi milenial ataupun Gen Z yang nanti akan menikah dan punya anak, harus fokus sama tumbuh kembang anak kalian dan jangan pernah merasa ini masalah terus jadi terpuruk. Justru bergandengan tangan dengan anak agar tumbuh kembang mereka jauh lebih baik, agar mereka bisa berdiri di kakinya sendiri di masa depan. Yes, betul sekali. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, jadi buat sobat aksi nyata yang pengen gabung bersama Partai Perindo juga nih, boleh langsung masuk ke website yang ada di bawah sini, di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store. Atau kalau lebih simpel, kamu scan barcode yang ada di layar sini. 3, 2, 1, itu dia. Sekali lagi terima kasih ya Kak Ilham. Sama-sama Laras, terima kasih udah boleh sharing di sini. Yes, memberikan banyak insight nih buat amin. penonton yang sedang menyaksikan podcast Aksi Nyata ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk dicek Instagramnya nih, siapa tahu kamu mau sharing-sharing dulu gitu ya. Dan sekali lagi, aku gemes banget, jangan denial kalau ada sesuatu yang agak kurang bermasalah gitu ya. Agak bermasalah. Di-embrace gitu loh. Aja. Supaya nggak ada apa-apa ke depannya gitu ya. Karena bisa jadi kita sebagai orang tua pun kita bermasalah. Itu dia. Karena tadi ya datangnya dari orang tuanya juga itu memungkinkan sekali. Betul sekali. Ya kan? Sekali lagi Laras juga mau ngucapin terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, Laras Tahira dan Kak Ilham. Kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.